Tes 1 2 3 ada ya suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa tsabbit alsinana wa hdi qulubana syrah sudurna tsumma ma ba'du. Nastamir Turusana usulal fiqh fi kitab Al-Qawaid Asasiyah li Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi wa jahihi bi sirri fid darin amin. Fil muhadarah al-madiyah takallamna an babil mujmali wal mubayyan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca, mengulas dan mengkaji tentang konsep mujmal dan mubayyan dalam usul fikih. Begitu juga wa kadzalika fil muhadarah al-madiyah takallamna an muqaddimati babi af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah memulai membahas tentang af'alun Nabi, perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa arafna anna af'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'uha mardiyatun 'inda Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ketahui pada pertemuan kemarin bahwa seluruh perilaku Nabi itu diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam arti bahwa tidak ada yang dilakukan oleh Nabi itu sesuatu yang diharamkan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi itu pasti merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga perilaku Nabi dalam rangka mengajarkan kepada kita tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya imma wajibah wa imma mandubah wa qad takunu mubahah. Kemarin sudah dijelaskan bahwa perilaku Nabi itu ada kalanya berupa wajib untuk kita lakukan, ada kalanya mandubah dalam artian sunnah untuk kita lakukan, dan ada kalanya mubahah, boleh untuk kita lakukan. Walaysa fiha muharramun li'asmati min dzalik, bahwa perilaku Nabi tidak ada yang diharamkan. Limadza? Lian Nabi maksum, karena Nabi itu terjaga, maksum oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali argumentasinya, dalil dan hujahnya, akan tapi tidak dalam pembahasan di sini. Wala makruhun wala khilaful aula, begitu juga tidak ada perilaku Nabi yang sifatnya adalah makruh, dalam artian tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala khilaful aula. Khilaful aula berarti berbeda dengan apa yang lebih utama, ya. Kebalikannya daripada hal yang diutamakan, namanya khilaful aula. Linudrati wuqu'ihima min adqiya'i ummatih, karena sesuatu yang makruh ataupun khilaful aula itu jarang sekali dilakukan oleh para adqiya'i ummatih, para aulia, para ulama, para solehin, para zahidin, itu jarang sekali melakukan hal-hal yang dimakruhkan, terlebih Nabi. Oke, itu diantara argumentasinya. Nah, bahkan sesuatu yang dilakukan oleh Nabi yang bersifat jawaz, hal yang diperbolehkan bagi kita, bagi Nabi hal demikian itu merupakan sesuatu yang utama dan sempurna, tidak berkurang derajatnya sedikit pun. Karena apa? Kebolehan yang dilakukan oleh Nabi itu dalam rangka mengajarkan kita atas suatu syariat. Kayak misalkan di sini kemarin dijelaskan tentang bahwa Nabi pernah berwudu cuma membasuh sekali, pernah Nabi juga berwudu membasuh cuma 2 kali saja. Begitu juga Nabi pernah minum sambil berdiri. Nah, apa yang dilakukan Nabi itu mimbabil jawaz, bahwa hal demikian Nabi mengajarkan kepada kita bahwa hal demikian itu diperbolehkan untuk umatnya. Adapun Nabi melakukan hal demikian itu bukanlah sesuatu yang sifatnya dalam artian jawaz ataupun mubah, bahkan lebih utama daripada yang sunnah ataupun wajib, karena sekali lagi yang dilakukan oleh Nabi dalam rangka mengajarkan kepada kita bahwa hal demikian diperbolehkan. Oke, jadi beda konteksnya. Semoga suaranya ada, ya. Dah. Qabla nabda naqra suratul Fatihah li mu'allif hadzal kitab wa anna yaftah lana futuhal arifin yashrah sudurana yunawwir qulubana yusaffi arwahna ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ala ma nawa salafus salih wa ila hadhi safa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita maknanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan iftahu kutubakum, buka kitabnya halaman 48. Oke, kemarin sudah dibaca babul af'al. Kemudian sekarang taksimul usuliyin li fi'lil musyar'i ala atom. Kita membahas tentang pembagian af'alun nabi, perilaku nabi dari segi hukumnya ya. Taksimul usuliyin. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'alumihi wa bi jayyihi bisirri daroini amin. Taksimu al-usuliyin utawi ikiku pembagian para ulama usul. Taksimul usuliyina utawi ikiku pembagian para ulama usul li fi'lil musyar'i kadue maring perilaku nabi. Al-musyarri itu nabi ya maksudnya. Nabi dalam artian yang mengajarkan syariat, al-a'dhami ka'agung. Dah. Waqad qasama dan telah membagi sopal usuliyuna. Mungkin sekarang mana aja dulu ya. Biar selesai nanti penjelasan pada pertemuan selanjutnya karena saya masih mencoba aplikasi baru nih pakai Zoom direkod. Semoga bisa dan lancar ya. Waqad qasama dan telah membagi sopal usuliyuna para ulama usul fikih fi'lahu ing perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam ila aksamin maring piro-piro bagian. Faqalu maka berkata sapa al-usuliyun, akan cepat ya. Perhatikan baik-baik. Inna fi'lahu sesungguhnya perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam iku imma ala wajhil qurbati, ada kalanya atas dasar kurbah mendekatkan diri kepada Allah, wa ta'ati dan ketaatan. Aula yakunu kadzalik, aula yakun atau tidak ada opo fi'lun nabi kadzalika kayak mengkonon al qurbah wa ta'ah. Kadzalika kayak mengkonon al qurbah wa ta'ah. Apa yang dilakukan oleh nabi ada kalanya bersifat ibadah ataupun tidak. Gampangnya seperti itu. Ada yang sifatnya ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, ada kalanya tidak. Ya, sifatnya ibadah, contohnya sholat, zakat, puasa, haji, itu merupakan sifatnya adalah kurbah. Ada kalanya fi'lun nabi itu la yata'allaku bidzalik, tidak berkaitan dengan suatu ibadah. Makan, minum dan seterusnya. Fa in kana maka ketika ada opo fi'lun nabi ala wajhil qurbati ing atas dasar mendekatkan diri kepada Allah wa ta'ati dan ketaatan. Fala yakhlu maka tidak sepi opo fi'lun nabi imma ayyadullah, imma ada kalanya menunjukkan, saya baca kitab ya. Imma ayyadullah ada kalanya menunjukkan opo dalilun bukti alal ikhtisas ing atas kekhususan bihi kelawan nabi, alal ikhtisas ing atas kekhususan bihi kelawan nabi sallallahu alaihi wasallam aula atau tidak. Fa indallah maka ketika menunjukkan opo dalilun bukti alal ikhtisas ing atas kekhususan bihi kelawan nabi sallallahu alaihi wasallam fayuhmalu maka ditangguhkan opo fi'lun nabi alal ikhtisas bihi ing atas kekhususan bihi kelawan nabi. Ketiga, apa yang dilakukan oleh nabi itu bersifat ibadah dan ada bukti bahwa hal demikian itu hanya dilakukan oleh nabi, maka itu memang khusus untuk nabi. Fayuhmalu ala ikhtisasi bihi, maka hal demikian dihukumi bahwa itu merupakan amalan pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak dianjurkan untuk umatnya. Mithlul wisoli, seperti halnya wisol, fisomi dalam puasa. Wisol itu meneruskan. Jadi puasa dari fajar, kemudian sampai maghrib tidak buka puasa, dilanjutkan fajar lagi, kemudian sampai maghrib lagi. Nabi pernah melakukan al-wisol fisomi yaumen aw thalathat ayyam. Nabi pernah melakukan puasa wisol. Kalau di Jawa ada istilahnya mati gini ya, puasa. Bahwa ada sebagian di tradisi Jawa itu kalau ingin menjadi raja itu puasa wisol 40 hari. Lebih mengerikan lagi. 40 hari ya, itu tradisi ajaran-ajaran Jawa untuk menjadi raja. Jangan 41, kalau 41 itu meninggal. Menarik ya, 40 hari. Fisomin dalam puasa, Nabi pernah melakukan hal demikian 2 hari, 3 hari. Dalam arti hal demikian itu merupakan hal yang dibolehkan. Dan ini khusus untuk Nabi. Fa'inna sahabah,
Maka sesungguhnya para sahabat lamma aradu ketika menginginkan supaya sahabat al-wisola melanjutkan puasa, nahahum mencegah supaya Nabi ing as-sahabah. Para sahabat pernah ingin mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, yaitu al-wisol fi shaumi, puasa 2 hari berturut-turut, tidak makan dan tidak minum sampai 2 hari dan 3 hari. Akan Nabi di sini Nabi melarangnya. Nah, ini merupakan dalil argumentasi bahwa al-wisol fi shaumi ini khusus untuk Nabi. Kayak Nabi itu merupakan duha, itu wajib bagi Nabi ya. Wajib bagi Nabi. Padahal Nabi itu maksum ya, Masya Allah. Oke, fahaluna, bagaimana tentang kita. Begitu juga tahajud itu merupakan keharusan yang dilakukan oleh Nabi untuk pribadi Nabi sendiri. Wa illam yadullah, dan ketika tidak menunjukkan apa dalilun bukti alal ikhtisas sing atas kekhususan bihi kelawan Nabi, final ummata maka sesungguhnya umat ikutu syarikuhu membersamai sapa umat ing Nabi fihi ing dalam final ummata maka sesungguhnya umat ikutu syariku membersamai sapa umat ing Nabi fihi ing dalam fi'lun Nabi ketika tidak ada dalil. Wa hukmuhu utai hukumnya fi'lun Nabi ikul wujub awil istihbab atau sunnah, awil tawakuf atau tawakuf. Tawakuf itu tidak berhenti. Tawakuf artinya berhenti untuk menghukumi, dalam arti para ulama ya tawakufuna, berhenti untuk menghukumi suatu. Ini pendapat ya. Dalam arti tidak memberikan kejelasan hukum, apakah itu wajib ataupun sunnah, itu namanya tawakuf. Aqwalun biro-biro pendapat rujjiha dikuatkan, diunggulkan fi jamil jawami dalam dalam kitab Jamul Jawami al-awwalu kang pertama. Wa adillatu hadil aqwal utawi piro-piro dalil pendapat ini ikutut labu dicari opo adillatu hadil aqwal fil kutubil mutawwalati dalam kitab al-mutawwalika, diperluas pembahasannya. Fil kutubi dalam piro-piro kitab al-mutawwalati kang diperluas pembahasannya. Dah. Itu af'alun nabi imma yakuna ala wajhil qurbah wa imma ala ghairi wajhil qurbah. Ada kalanya berlaku nabi yang bersifat ibadah, ada kalanya berlaku nabi yang tidak bersifat ibadah. Yang bersifat ibadah ketika hal demikian berkaitan dengan ada argumentasi, ada dalil bahwa hal demikian itu khusus bagi nabi, maka hukumnya adalah berlaku itu khusus. Kalau enggak, maka di situ umatnya boleh ikut melakukannya. Dah. Dan hal demikian itu ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah ataupun tawakuf. Dah. Summa ini ya, bahwa apa yang diucapkan oleh Nabi itu tidak lain merupakan wahyu. Apa yang dilakukan oleh Nabi itu tidak lain juga dalam rangka mengajarkan kepada kita akan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu mengapa menjadi penting di sini oleh para ulama usul fikih bahwa perilaku Nabi, bahwa tidak hanya ucapan Nabi, tapi juga perilaku Nabi itu bisa digali suatu hukum dari apa yang dilakukan oleh Nabi. Cuma inna mutlaqu afalihi, sesungguhnya keumuman atau mutlak, secara mutlak piro-piro perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu aksamun piro-piro bagian. Maka sesuatu karena akan ada poma ikut jibilian bersifat naluri ataupun fitrahnya manusia. Mahdon hale murni, kayak misalkan ya sifatnya manusia pada fitrahnya itu makan, minum, berdiri, tidur dan seterusnya. Kakiyamihi kayak berdirinya Nabi, wa qu'udihi dan duduknya Nabi, wa aklihi dan makannya Nabi, wa syurbihi dan minumnya Nabi. Fawadihun maka jelas anna sesungguhnya kita ikulasna tidak ada sopo kita iku muta'abbadina disuruh menyembah, iku muta'abbadina dianggap ibadah bihi kelawan ma. Wakilah dan dikatakan apa? Yundabu disunnahkan opo ittiba'uhu mengikuti ma. Wakilah dan dikatakan yundabu disunnahkan opo ittiba'uhu mengikuti ma. Wajazama dan menguatkan bihi kelawan ma ataupun kil pendapat ini. Wajazama dan menguatkan bihi kelawan kila yundabu ittiba'uhu sapa Zarkasyi, Imam Zarkasyi. Dah.
Wa 'alal qaulaini dan ing atase dua pendapat ini yuthabu diberi pahala sapa syakhs seseorang ala af'alihi ing atase pira-pira perilaku Nabi al-adiyati kang bersifat kebiasaan al-jibilliyati kang bersifat fitrah al-mubahati kang dibolehkan. Idza nawa ketika berniat sapa wong biha kelawan af'alihi al-adiyah al-jibilliyah al-mubahah. Oke. Mana tadi? Alal ibadati ingatasi ibadah. Alal ibadati ittiba'ar rasuli ing mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha ing dalam af'ali. Fiha ing dalam af'alihi. Ya, wa kadzalika dan begitu juga. Idza qasada ketika bermaksud sapa wong al-isti'anata ing memohon pertolongan biha kelawan af'alin Nabi alal ibadati ing atas ibadah. Begitu juga ketika seseorang mengikuti Nabi tujuannya adalah memang ibadah. Maka dalam hal ini yusabu alaihi, ya akan mendapatkan pahala. Meskipun hal demikian merupakan ya perilaku manusia pada umumnya, kayak misalkan Nabi minum sambil duduk. Ketika kita mengikuti Nabi kemudian atas dasar kesunahan, maka di situ yusabu ala as-sunnah, kita mendapatkan pahala kesunahan sebagaimana Nabi mengajarkan. Bagaimana Nabi ketika memotong kuku itu memulai dari tangan jempol kanannya, bagaimana ketika Nabi contohnya setelah sholat 2 rakaat fajar kemudian tidur miring menghadap kiblat, itu merupakan afali al-jibiliyah. Itu yang pertama, sesuatu yang bersifat yaitu afalun Nabi, perilaku Nabi yang bersifat fitrahnya manusia pada umumnya. Yang kedua, wama dan sesuatu kana kang ada upama iku bayanan menjelaskan linasin kaduen nas mujmalin kang mujmal. Yang kedua adalah perilaku yang dilakukan oleh Nabi dalam rangka menjelaskan teks yang umum, yang mujmal. Dalam hal ini contohnya ya teks Al-Quran dan hadis lah. Ke sholatihi kayak sholatnya Nabi al-mubayyinati menjelaskan liqaulihi ta'ala kadua firman Allah Ta'ala wa aqimas shalah wa aqimu dan dirikanlah as-sholata ing shalah wa aqimu dirikanlah as-sholata ing shalah aulinasin atau krononas lam yarid kang tidak ada opo dohirnya nas qat'ihi kayak memotongnya Nabi yadasariki ing tangannya pencuri minal qoi dari pergelangan tangan al-mubayyini kang menjelaskan lima halil qat'i kadue atau maring tempat memotong fi ayat syariqah dalam ayat syariqah ayat mencuri bahwa mangka utawi ma iku dalilun bukti fi haqqina ing dalam haknya kita wajibun kang wajib fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam ing dalam haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam wujubi tablighi krono wajibnya menyampaikan alaihi ing atase Nabi wa in kana meskipun ada sopan Nabi iku mukhayyaron diberi pilihan fit tablighi ing dalam menyampaikan bainal qauli ing dalam antaranya ucapan wal fi'li dan bainal qauli dalam antaranya ucapan wal fi'li dan perilaku. Idzil wajibu al mukhayyari. Idzil wajibu krono kang wajib al mukhayyaru kang dipilih iku yusofu disifati apa kullun masing-masing min khisalihi dari perilakunya Nabi bil wajibi kelawan wajib. Ya meskipun Nabi juga diberi pilihan apakah ingin menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala melalui perkataan ataupun melalui tindakan. Wama dan sesuatu kana kang ada poma iku mukhassasan dikhususkan di kelawan Nabi alaihi salatu wasalam kaziyadatihi kayak tambahnya Nabi fi nikahin dalam nikah ala arba'i niswatin ing atase 4 pira-pira perempuan. Nabi menikahi lebih dari 4. Itu kekhususan bagi Nabi. Wa wujubi duha dan kewajiban salat duha alaihi ing atase Nabi wal musyawarati dan musyawarah fala istidlal maka tidak ada istidlal. Istidlal adalah terminologi usul fikih ya, yang maksudnya adalah penggalian suatu hukum bihi kelawan
ma. Fala istidlal, maka tidak ada istidlal min af'alin nabi, maksudnya tidak ada penggalian hukum bihi kelawan ma ataupun af'alun nabi tadi. Wala ta'abbuda, dan tidak ada ibadah. Nah, itu yang kedua. Tadi yang pertama apa? Af'alun nabi yang bersifat jibilli, yang bersifat fitrahnya manusia, kebiasaannya manusia ataupun naluri manusia ya. Yang kedua adalah bersifat syar'i yang dilakukan oleh nabi, perilaku nabi yang tujuannya adalah mengajarkan kepada kita, memberikan penjelasan terhadap Al-Quran dan hadis ya. Yang pertama jibilli, yang kedua syar'i lah. Yang ketiga maka mutaradidan bainal jibilli wa syar'i. Yang ketiga adalah sesuatu yang masih ada kemungkinan bahwa perilaku nabi ini bersifat jibilli, mungkin juga bersifat syar'i. Jadi ada tiga ya pembagian af'alun nabi. Wama, dan sesuatu karena ada pemaik mutaradidan bolak-balik dalam artian ragu ya, bainal jibilli, dalam antaranya sesuatu yang bersifat fitrah wasyar'i, dan sesuatu yang bersifat syariah. Ka hajihi, kayak hajinya nabi, rokiban hale, ka hajihi kayak hajinya nabi, rokiban hale, menaiki kendaraan. Watija'ihi, dan tidur miringnya nabi pada rakaatayil fajri, dalam setelah 2 rakaat fajar. Pernah nggak melakukan? Ada doa khususnya tuh, doa azim yuqalu pada qobliyati subhi, yaitu setelah jadi melakukan qobliyah dulu 2 rakaat, setelah melakukan qobliyah tidur miring menghadap kiblat sebagaimana posisinya orang meninggal. Nah, di situ ada doa khusus ketika tidur tersebut. Cari fafihi, maka iku ing dalam ma taraddudun utawi keraguan. Jangan keraguan, kemungkinan. Taraddudun, arti kata taraddud maksudnya adalah bolak-balik ya, tapi maksudnya di sini adalah masih ada kemungkinan. Jadi mungkin jibilli, mungkin syar'i. Fakila, maka dikatakan, ini pendapat ulama, berarti ulama usul, yuhmalu, ditangguhkan opo ma alal jibilli, ingat sesuatu yang bersifat jibilli, fitrahnya manusia, sebagaimana seseorang makan, minum, dan seterusnya. Itu perilaku nabi yang status nabi sebagai manusia gitu, bukan sebagai nabi yang memberikan syariat, mengajarkan syariat kepada umatnya. Lianal asla, karena sesungguhnya asal iku ada mutasyri, tidak adanya tasyri syariat. Fala yusannu, maka tidak disunnahkan lah opo ma lana kadue kita. Kalian harus jeli ya ketika mana nih. Ketika ada fiil maka harus cari failnya. Jangan sampai fiil ada failnya. Nggak mungkin suatu pekerjaan tidak ada yang melakukan. Oke. Wakil, dan dikatakan yuhmalu, ditangguhkan opo ma ala syar'i, ingatase syar'i, sesuatu yang bersifat syar'i. Lanahu, karena sesungguhnya Nabi SAW iku ba'atha li bayani syar'iyyat. Bu'itha, diutus sopaan Nabi li bayani syar'iyyat, krono menjelaskan syariat. Wa hadha utawi ini iku wa udai hadha. Wa hadha udai ini iku wa udai hadha iku ar-rajihu kang unggul. Wa alihi, dan ingatasi hadha al-aktaruna utawi kebanyakan para ulama usul fikih. Jadi perilaku Nabi, para ulama usul fikih membagi menjadi 2, ada yang bersifat kurbah, ada yang bersifat tidak. Oke. Yang terakhir ini afalun Nabi ada kalanya yang bersifat jibilli, bersifat fitrah, yang kedua bersifat syar'i, yang ketiga mutaraddid bainal jibilli wa syar'i. Kemungkinan jibilli, kemungkinan syar'i. Masing-masing memiliki ketentuan dan hukumnya. Dah. Nanti maknain dulu. Wa inal qurra, dan ketika menetapkan at-takrir, ketetapan, menetapkan sopan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qaula, ing ucapan min ahadin, dari seseorang, ju'ila, maka dijadikan apa al-qaul ka qaulihi, ju'ila, maka dijadikan apa al-qaul ka qaulihi, kayak ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seseorang mengatakan sesuatu di hadapan Nabi, kemudian Nabi mengiyakannya, maka dan tidak mengingkarinya, maka di situ Nabi memberikan legitimasi atas ucapan tersebut, kebolehan atas apa yang diucapkan tersebut. Karena Nabi tidak mungkin memutuskan suatu hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Lianahu, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ma'sumun, dijaga min an yakiro,
qarra yakiru min an yakirra min an yakirra dari yenta mengakui atau memutuskan sapa nabi ahadan ing seseorang ala mungkar ing atase sesuatu yang mungkar. Nabi tidak mungkin mengiyakan sesuatu yang mungkar karena nabi maksum. Logikanya seperti itu. Kaikrorihi contohnya adalah kaikrorihi kayak mengiyakannya atau mengiyakannya Nabi SAW Abu Bakar radhiyallahu anhu ala qaulihi ing atase ucapannya Abu Bakar bi'ita'isal bil qatili kelawan memberikan rampasan orang yang dibunuh di qatilihi kadue orang yang membunuhnya. Nabi pernah mengiyakan Abu Bakar ketika ia berpendapat bahwa harta rampasan yang didapatkan dari orang yang terbunuh itu dikasih atau menjadi hak orang yang membunuhnya, diberikan pada orang yang membunuhnya. Itu perkataannya Sayyidina Abu Bakar. Kemudian sampailah kepada Nabi dan Nabi mengiyakannya. Berarti apa yang dilakukan, apa yang diucapkan oleh Abu Bakar itu fi mana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mewakili dalam artinya. Argumentasinya apa? Nabi tidak mungkin mengakui atas suatu hal yang mungkar, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna qarra. Dan ketika wal hadis sudah hadis hukum muttafaqun disepakati alaihi ada hadis. Wa inna qarra dan ketika mengiyakan sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam afila ing pekerjaan min ahadin dari seseorang. Wa inna qarra dan ketika mengiyakan ataupun menetapkan, memutuskan sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fi'la ing pekerjaan berlaku min ahadin dari seseorang bahwa mangka utawi al-fi'l iku ka fi'lihi sallallahu alaihi wasallam kaya berlakunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lidzalika syai'i kadue mengkonon sesuatu. Ketika ada seseorang melakukan sesuatu di hadapan Nabi dan Nabi mengetahuinya, Nabi tidak mengingkarinya, maka perilaku tersebut yang dilakukan oleh seseorang pun mewakili perilaku Nabi. Alasnya apa? Argumentasinya bahwa di situ Nabi tidak mengingkarinya, di situ Nabi mengiyakannya. Maka tidak ingkarnya Nabi dalam hal ini melihat apa yang dilakukan oleh para sahabat di hadapan Nabi menjadi sebuah legitimasi kebolehan apa yang dilakukan oleh para sahabat di hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa? Kaikrorihi kayak menetapkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Khalid bin Walid ala aklil dobbi ing atase memakan dob itu ya biawak yang ada di gurun. Nah, Khalid bin Walid sahabat Nabi melakukan sesuatu yaitu memakan dob. Nah, dan Nabi mengetahuinya. Nabi mengetahui bahwa Khalid memakan dob dan Nabi tidak mengingkarinya. Nabi membolehkannya dan tidak mengingkarinya. Maka ini merupakan yang dilakukan oleh Khalid bin Walid itu mewakili apa yang dilakukan Nabi atas dasar kebolehannya. Ya, menjadi sebuah legitimasi bahwa hal aklud dob memakan biawak itu merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Dah. Satu lagi. Wal fi'lu udai pekerjaan alladzi fa'ila wal fi'lu dan pekerjaan alladzi fa'ila kang dilakukan awil qaulu atau ucapan alladzi qila kang diucapkan fi waqtihi dalam waktunya Nabi wa zamanihi dan zamannya Nabi. Oke. Fa in aqarrahu wa lam yunkirhu fa in aqarrahu maka ketika mengiyakan menetapkan sapa an-nabi hu ing al-qaul walam ing al-fi'lu ya al-fi'lu awil qaul walam yunkirhu dan tidak mengingkari sapa an-nabi ing al-qaul awil fi'l. Tadi di atas ya, al-fi'lu alladzi fa'ila awil qaulu alladzi qila fi waqtihi wa zamanihi. Rujuknya kembali ke situ semua. Fa hukmuhu maka utai hukumnya al-fi'l alladzi fa'ila awil qaul alladzi qila fi zamanihi wa fi waqtihi wa zamanihi iku hukmu mas hukumnya sesuatu fu'ila kang dilakukan opo ma au qila atau diucapkan opo ma fi majlisi dalam majlisnya Nabi. Oke, wa alima dan tahu sopo Nabi bihi kelawan ma. Walam yungkirhu dan tidak mengingkari sopo Nabi ing ma. Fi dalalatihi ing dalam menunjukkannya ma ala jawazi dzalikal fi'li ing atase kebolehan
dzalikal fi'li perilaku tersebut. Lil fa'ili kedua orang yang melakukan. Wa ghairihi dan juga selain orang yang melakukan. Wa ghairihi dan selain al-fa'il. Wa ala haqiyyati dzalikal qauli kadzalik. Wa ala haqiyyati dzalikal qauli dan ing atase kebenaran ucapan tersebut kadzalika kayak mengkonon al-fi'lu. Terakhir adalah al-fi'lu alladzi fu'ila awil qaulu alladzi qila fi waqti wa zamanihi wa lam yunkiruhu. Kalau di atas tadi perilaku atau perucapan yang dilakukan amaman nabi di hadapan nabi. Kalau sekarang adalah apa? Sesuatu yang dilakukan ataupun ucapan yang diucapkan pada masanya nabi, tapi nabi tidak hadir di situ. Famal hukmu, maka apa hukumnya? Bagaimana para ulama usul fikih menggali hukum dari hal tersebut? Oke. Ma fu'ila wa ma kila, ma fu'ila minal fi'li wa ma kila minal qawli wa wasala ila nabi wa lam yunkirhu. Sesuatu yang dilakukan pada masa nabi dan sesuatu yang diucapkan pada masa nabi akan tapi tidak di hadapan nabi, kemudian nabi mengetahuinya dan nabi tidak mengingkarinya dalam artian membolehkannya, maka hal demikian juga mewakili ucapan dan perilaku nabi min haitsu jawazi, dari segi kebolehannya, dalam arti mendapatkan legitimasi dari nabi bahwa hal demikian itu hukumnya adalah boleh. Contohnya, misaluhu dari contohnya hal demikian iku ilmuhu, ini tadi sebenarnya kembali fi'lun nabi au qaulun nabi. Ma fu'ila au kila. Mithaluhu dari contohnya ma iku ilmuhu, mengetahuinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi halafi Abi Bakrin, kelawan sumpahnya Abu Bakar. Abu Bakar pernah melakukan sumpah, oke. Annahu ing susna Abu Bakar iku layak kulu ta'am, tidak mau makan makanan. Fi waqti ghaibihi, dan waktu siangnya Abu Bakar, dalam artian puasa ya. Itu siang atau apa ya? Boleh jadi siang sih. Nanti secara lagi ya. Suma akalahu, kemudian makan sopo Abu Bakar ing ta'am. 5, karena sesuatu ro'a kang melihat sopo Abu Bakar anna aklahu ing sesungguhnya memakan ta'am iku khairun, lebih baik min tarkihi, dari meninggalkan ta'am. Min tarkihi saking meninggalkan akal. Kama yukhad, sebagaimana diambil min hadithi Syaikhain, dari hadisnya Syaikhain, yaitu dalam hal ini yaitu Bukhari dan Muslim ya. Fayustafadu, maka diambil hukum minhu saking adzal mital, contoh ini, jawazal hanafi, ing bolehnya melanggar sumpah, bal nadbuhu, balik sunnahnya al-hanath, bal nadbuhu, balik sunnahnya al-hanath ba'dal halifi, ing dalam setelahnya sumpah, idza kana, ketika ada apa al-hanath iku khairon, lebih baik. Iku khairon, lebih baik. Contohnya adalah suatu ketika Abu Bakar bersumpah layak ta'am, tidak memakan tidak mau makan di waktu siang. Oke, dalam artian puasa ya. Suma akalahu lamma ra'ana aklahu khair min tarki, kemudian Abu Bakar memakannya karena melihat hal demikian itu menjadi maslahat ya. Lebih maslahat lah daripada kalau misalkan dia tidak makan. Contoh ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Syaikhain. Oke. Nah, hal demikian sampai kepada Nabi dan Nabi tidak mengingkarinya, maka dalam hal ini juga Nabi memberikan legitimasi bahwa hal demikian itu diperbolehkan. Karena Nabi tidak mungkin memutuskan suatu hal atas yang mungkar, dalam artian tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dilakukan, ingat, ketentuannya adalah dilakukan pada masa Nabi ya. Dilakukan pada masa Nabi dan Nabi mengetahuinya dan Nabi tidak mengingkarinya. 3 ya. Dilakukan pada masa Nabi meskipun Nabi tidak mengetahuinya ya. Dalam artian dilakukan oleh para sahabat, kemudian Nabi mengetahuinya dan Nabi tidak mengingkarinya. Maka itu bisa dijadikan, ketika ada 3 unsur ini, maka bisa dijadikan sebagai landasan hukum bahwa hal demikian itu merupakan hal yang diperbolehkan, dalam artian mendapatkan legitimasi dari Nabi Muhammad SAW.
Udah berapa menit ini? Gak ada tulisannya. Jadi itu perilaku Nabi. Kita nanti dijelaskan lebih panjang ya. Jelas lagi sambil memasuki pembahasan setelahnya. Naktafi durusana fi hadil muhadarah, kita cukupkan pelajarannya pada pertemuan kali ini. Semoga dumtum fi khairin wa sihhatin wa afiyah, semoga kalian dan kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga kekuatannya. Wa hakadha nadrusu wa hakadha min sya'ni tullabil ilm, ya beginilah kalian ya masih dalam proses belajar. Kulluna nahtaju ila al-himmah was-sabr wal ikhlas, masing-masing dari kita, terutama kalian masa-masa belajar sekarang ini, paling penting adalah kalian adalah talibul ilm ya, yahtaju ila sabr, membutuhkan kesabaran dalam kondisi apapun itu, wa nahtaju ila al-ikhlas, keikhlasan dalam segala yang kita lakukan, terutama ketika kita di pesantrennya, berkhidmah, belajar jamaah, mentaati peraturan, berakhlak, wa ila sholihin niyah, dan juga kita membutuhkan niat yang benar supaya akan melahirkan kemaslahatan demi kemaslahatan dan keberkahan fi waqtinal an wa fi waqtinal hadir, di masa sekarang dan juga seterusnya dan seterusnya. Jadi ijtahidu wasabiru, tetap semangat dan ikhlas dalam belajar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin, barakallahu fikum wa fatahallahu fi durusikum, wallahu a'lam bissawab.